Oke. Oke. Baik. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah berkenan hadir malam ini. Malam ini kita akan mengadakan diskusi, ya, tidak perlu kita sebut workshop yang terlalu formal seperti di flyernya. Hari ini kita hanya diskusi, tidak begitu formal, tidak perlu pembukaan, tidak ada sambutan kaprodinya, karena kaprodinya lagi keluar tadi katanya. Hari ini kita diskusi tentang menyusun proposal tesis dan skripsi. Kenapa skripsi masuk juga? Karena saya juga ngajak teman-teman dari S1 untuk join di acara kita pada hari ini. Baik, ada 30 yang hadir. Langsung saja teman-teman, saya akan sharing ya terkait dengan bagaimana menulis proposal penelitian, baik itu tesis dan skripsi sebenarnya sama saja. Nah, ini catatan penting perdana dulu nih ya. Yang pertama memang yang perlu kita garis bawahi, riset S1 atau skripsi hanya media belajar, sementara riset S2 itu mulai menggali novelty. Nah, jadi kalau di S1 itu kebanyakan kampus tidak begitu menuntut novelty atau kebaharuan. Cuma kalau S1-nya di UMY itu juga dituntut ya. Apalagi ketemu dosen yang sangat concern sama riset seperti Bu Ice, Pak Suryo, Prof. Yaya. Itu kalau novelty-nya kurang, nah itu agak susah dapat ACC ya. Kemudian yang kedua, variabel riset tidak harus banyak. Jadi saya pernah menemui proposal dari satu anak itu, dia variabelnya banyak sekali ya. Hasilnya tidak harus banyak, yang penting ada kontribusi novelty. Jadi apapun risetnya harus kembali kepada pertanyaan ada atau tidak novelty-nya ya. Kemudian yang ketiga, usahakan fokus pada isu, bukan keinginan pokoknya. Nah, ini juga banyak kami temui ya. Ada penelitian, saya tanya misalnya kenapa kamu meneliti ini? Ya pengen aja Pak, pokoknya saya maunya ini. Nah, itu kurang bagus ya. Karena justifikasi argumentasi akademik itu harus yang bisa diterima secara ilmiah, bukan sesuatu yang pokoknya gitu ya. Kemudian yang keempat, pelajari metodologi yang sesuai. Nah, karena begini teman-teman, kita itu studi waktu sangat singkat ya, sehingga kita tidak mungkin bisa expert di semua metodologi. Maka saya menyarankan ketika teman-teman fokus pada metodologi tertentu, maka belajarlah itu. Maksud saya yang akan digunakan metodenya apa. Misalnya, oh ternyata riset saya ini akan cocok kualitatif, maka teman-teman silakan perdalam kualitatif ya. Sementara survei kuantitatif atau data archival pakai ekonometrik itu tidak perlu belajar terlalu mendalam. Pokoknya saya mau belajar yang penting dapat nilai A+ gitu. Nah, itu nanti kita buang-buang energi menurut saya. Jadi mending kita fokus kepada apa yang akan kita pakai teknik atau metodologinya. Yang kelima, jika memungkinkan cari isu riset yang datanya mudah dan cepat lulus. Nah, ini saya sering sekali menyarankan seperti itu. Ya. Misalnya risetnya respondennya bisa mahasiswa. Ya. Nah, bisa mahasiswa. Itu kan lebih mudah karena nanti respondennya adalah teman-teman, bisa mudah untuk dimintai tolong gitu ya. Kemudian hindari kompilasi isu beragam dalam satu riset. Nah, ini juga saya pernah menemukan. Misalnya begini teman-teman, pada riset akuntansi syariah misalnya, kan ada isu tentang modal intelektual di entitas syariah. Ada isu tentang maqasid syariah. Ada isu tentang Islamic Social Reporting. Nah, jadi ada beberapa isu ya yang itu memang tadinya dia diriset secara terpisah ya. Misalnya ada riset pengaruh Islamic Social Reporting terhadap kinerja perusahaan, pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan, pengaruh good
syariah governance terhadap kinerja perusahaan dan seterusnya. Ya. Nah, ini jangan isu itu dibawa dalam satu bingkai riset. Ada mahasiswa yang saya biar semuanya di riset, Pak. Nah, itu sebenarnya adalah cara meriset yang salah. Riset itu tidak perlu, tidak bisa, maksud saya, membawa semua isu. Dia harus fokus pada satu isu, ya, supaya galian riset kita itu bisa mendalam dan tajam, seperti itu, ya. Nah, berikutnya adalah kelemahan proposal, baik tesis maupun skripsi, itu paling sering adalah masalah kontribusi, ya. Nah, tapi kan pertanyaannya, kontribusi itu dari mana? Karena gini, teman-teman, seringkali saya mendapat keluhan dari mahasiswa bimbingan, Bapak kemarin ngomong-ngomong kurang kontribusi. Emang supaya kontribusinya bagus, itu seperti apa sih, Pak? Nah, gitu kan. Kadang-kadang mahasiswa cuma, ini kontribusinya kurang, saya bilang kan. Oh, enggak, Pak, nanti saya coba perbaiki. Wah, saya kira udah paham. Ternyata ujung-ujungnya dia akhirnya tanya juga kan. Sebenarnya yang bagusnya gimana, Pak? Nah, gini, teman-teman. Ya, kontribusi itu merupakan konsekuensi dari hadirnya novelty. Ya, novelty itu bahasa lainnya kebaharuan. Ya, nah kebaharuan ini akan kita dapat kalau kita menemukan gap atau celah dari penelitian. Ya, nah makanya di sini, ini wilayah kita di sini nih teman-teman, yang proposal, ya, yang saya kasih kurung kurawal ini. Jadi pada akhirnya kita harus menemukan riset gap. Nah, riset gap ini ya adalah sesuatu yang membedakan antara riset doktoral dengan riset master dan bachelor dengan S1. Ya, itulah kenapa tadi saya bilang S1 tuh cukup belajar aja. Novelty itu kadang tipis gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang master nih, yang skripsi, nah itu sudah mulai ada kontribusi yang medium lah. Nah, sehingga gap risetnya harus kuat. Nah, kalau di sini dia bilang gap itu bisa dari novel methods, metode yang baru. Misalnya dulu orang kan belum mengenal analisis regresi, mungkin zaman kuliahnya tahun 1980-an orang belum mengenal regresi. Maka pada zaman itu kan banyak riset itu riset kualitatif, ya. Kemudian orang mulai mengenal regresi. Nah, setelah regresi datang ke Indonesia tahun 90-an, kalau yang di FEB, lalu orang menganggap itu sesuatu metode yang baru. Nah, maka itu menjadi suatu novelty. Ya, dulu orang banyak pakai regresi berbasis kovarian. Sekarang orang mulai menganut berbasis varian PLS. Nah, itu bisa dianggap. Kemudian device, alat uji, terutama di teknik ya, di teknik atau di kedokteran gitu kan. Kemudian pendekatan dan lain-lain. Nah, tapi saya akan nanti membahas gap riset yang ada di social science, khususnya di bidang counting. Nah, ini riset gaps, mencari celah penelitian. Jadi saya sering sekali bilang, mungkin yang ikut kelas saya di riset method di seminar penelitian di S1, kalian datang ke dosen bawa berbagai macam judul riset, Pak. Ini saya punya 10 judul, Pak. Bapak mau yang mana? Ibu mau yang mana? Bukan seperti itu cara bimbingan. Cara bimbingan adalah kita datangkan isu, permasalahan, lalu kita tunjukkan riset gaps-nya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, riset gap itu seperti apa cara mencarinya? Ya, atau celah penelitian. Nah, yang pertama adalah debat. Ya, debat ini misalnya ada orang meneliti apakah internal kontrol itu berpengaruh terhadap penekanan fraud. Ya, apakah internal kontrol itu berpengaruh terhadap penekanan fraud? Ketika internal kontrol kuat, apakah fraud itu benar-benar akan hilang atau terminimalisir? Misalnya si A menemukan jawabannya ya signifikan. Semakin bagus internal kontrol, semakin rendah fraud. Ternyata si B menemukan internal kontrol itu tidak berpengaruh terhadap fraud. Ya, nah ini terjadi inkonsistensi hasil. Si C kemudian menemukan internal kontrol berpengaruh positif terhadap fraud. Semakin baik internal kontrol, semakin fraud. Kok bisa ya kayak gitu? Nah ini inkonsistensi hasil riset, lalu dia memunculkan pertanyaan baru kan.
Kenapa bisa begitu? Nah, itu research gaps. Ya, dari empirical gap, dari sesuatu yang tidak konsisten hasil penelitian sebelumnya. Nah, pada kasus ini, inkonsistensi, ini biasanya hukum tidak tertulis, saya sering bilang, adalah kita diminta untuk memunculkan variabel intervening dan moderating. Nah, tapi ini saya tidak bahas di sini, ya. Mungkin ada sesi workshop yang lain akan bercerita tentang moderating dan intervening, ya. Itu kita, kalau inkonsistensi hasil riset, kita diminta untuk bercerita, menambahkan variabel intermediasi, bisa intervening atau mediating, bahasa lainnya, maupun bisa juga variabel moderating. Ya. Satu. Yang kedua adalah setting. Misalnya tadi, internal control diteliti apakah berpengaruh terhadap pemitigasian fraud. Itu sudah diuji di perusahaan. Udah diuji di pemerintah pusat. Udah diuji di pemerintah daerah. Di pemerintah desa itu belum. Nah, ini settingnya beda. Ya, settingnya beda. Ini juga walaupun tipis, bisa kita sebut sebagai sesuatu yang menjadi novelty. Ya. Atau internal control di pesantren. Di mana letak novelty-nya? Letak novelty-nya adalah nanti kita akan tahu seberapa bagus implementasi internal control di pemerintah desa atau di pesantren tadi. Karena kan sekarang siapa yang meneliti pesantren? Sangat jarang, ya. Nah, karena sangat jarang itu berarti ada celah riset di situ. Kenapa sih bisa jadi sangat jarang? Karena biasanya nggak dapat izin, ya. Kiainya nggak mau dioprek-oprek pesantrennya, ya kan? Nah, itu. Nah, ini perubahan setting itu bisa menjadi sesuatu yang kita sebut novelty, kebaruan setting. Ya. Jadi mendatangkan model penelitian yang sudah-sudah, tapi di setting yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah evidence gap atau lacking, kekurangan. Misalnya ada variabel yang belum diteliti, yang mana itu berpotensi itu berpengaruh terhadap fraud mitigation. Ya, misalnya tadi kita ngambil contoh fraud mitigation ya, peminimalisiraan fraud. Yang sudah-sudah meneliti pengaruh internal control, pengaruh akuntabilitas, pengaruh transparansi, pengaruh partisipasi. Misalnya ada yang belum meneliti pengaruh ethical leadership. Nah, misalnya nih, jangan-jangan ketika leadernya itu bagus, yang di bawah itu sungkan untuk melakukan fraud. Sehingga leadernya itu etis, dia tidak melakukan fraud, di bawah ikut tidak melakukan fraud. Nah, ini kan logikanya berkebalikan. Ketika leader itu unethical, maka orang-orang yang ada di bawah itu sangat gampang untuk melakukan fraud. Karena dia akan berargumen, bos juga korup, nah gitu kan. Nah, misalnya ethical leadership ini belum pernah atau jarang diteliti dampaknya terhadap mitigasi fraud. Berarti itu adalah lacking, evidence gap. Ada variabel yang sangat jarang diteliti untuk berpengaruh terhadap fraud mitigation. Nah, ini kita bisa aplikasikan kepada variabel dependent lainnya. Ya. Misalnya yang sekarang juga lumayan in itu adalah apakah female director, ya direktur perempuan itu berpengaruh terhadap kinerja sustainability perusahaan yang lebih baik, karena menurut hasil studi katanya perempuan itu lebih peka dengan lingkungan, lebih suka kebersihan, lebih etis, ya menurut berbagai macam riset nih. Sehingga apakah perusahaan yang ditempatkan ethical leadership, yang ditempatkan female director, maka perusahaan itu sustainability-nya akan lebih bagus, ya akan lebih etis, akan lebih memperhatikan hak-hak karyawan, memperhatikan isu lingkungan dan lain-lain. Nah, ini lagi. Yang terakhir adalah metodologi gap. Misalnya riset-riset kemarin kebanyakan diteliti secara kuantitatif. Nah, riset saya ini secara kualitatif. Tapi kita harus berargumen kenapa kita harus pakai kualitatif. Nah, kenapa kualitatif? Biasanya jawabannya adalah karena yang digali adalah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang bunyinya bagaimana dan kenapa. Itu kan nggak bisa diuji secara kuantitatif, secara statistik nggak bisa. Karena secara statistik dia hanya menjawab permasalahan yang bunyinya apakah internal control berpengaruh terhadap penekanan fraud.
Ya kan? Apakah kalimatnya? Tapi kalau bagaimana internal control bisa memitigasi fraud, itu nggak bisa diuji secara statistik. Itu hanya bisa diuji secara kualitatif. Kita datang ke lapangan, kita interview informannya, kita observasi ke lapangan. Ya. Itu riset kualitatif. Ya. Nah, riset kuantitatif dia lemah dari segi yang namanya eksplorasi dan penjelasan yang detail. Nah, berangkat dari keterbatasan itu, dan karena penelitian sebelumnya kebanyakan kuantitatif, maka saya pakai kualitatif supaya lebih bisa menemukan penjelasan detail dan mendalam. Nah, itu argumennya. Kalau kita membawa-bawa methodological gap, dari yang tadinya orang kebanyakan kuantitatif, kita mau riset kualitatif. Sebaliknya, kalau kemarin kebanyakan riset kualitatif, kualitatif itu lemah dari segi generalisasi. Misalnya risetnya hanya pada satu entitas, ya. Misalnya Pak Tony meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM, hanya 5 entitas, ya, yang diuji, yang diteliti karena kualitatif, di interview. Ini hasilnya tidak bisa digeneralisir se-Pulau Jawa, karena risetnya hanya 5 entitas di Yogyakarta lagi kan. Nah, sehingga riset kualitatif itu dia lemah dari sisi yang namanya validitas eksternal atau generalisasi hasil. Nah, maka kalau misalnya kebanyakan riset kemarin kualitatif, maka riset saya akan menggunakan kuantitatif. Saya akan survei semua kepatuhan wajib pajak se-Pulau Jawa, sehingga nanti hasil riset bisa digeneralisir secara luas se-Pulau Jawa. Nah, itu methodological gap. Ya. Jadi kemarin kuantitatif, saya kualitatif. Kemarin kualitatif, saya kuantitatif. Tinggal kita petakan mayoritasnya yang mana. Lalu kita bikin riset yang berbeda secara metodologi, ya. Nah, ini gap, cara mencari gap, ya. Jadi kuncinya pada akhirnya memang satu, ya, membaca, download banyak paper, kemudian membaca. Nah ini teknisnya seperti apa, ya? Mencari topik terkini dan celah penelitian, ya. Karena tadi kan saya bilang jangan penelitian itu pokoknya saya mau, tapi sebaiknya cari topik terkini. Coba kita kembali lagi kepada segitiga di atas nih, general issue in society. Maksudnya yang sekarang menjadi current issue, ya. Nah, Pak Tony kemarin cerita tentang perubahan regulasi pajak. Itu kan current issue, ya. Current issue. Nah, itu kira-kira memunculkan apa? Memunculkan permasalahan tentang tax compliance. Nah, itu nanti seperti apa sikap orang atau orang masyarakat merespon perubahan NPWP pakai NIK. Karena kan itu nanti segala sesuatu dari individu itu kan akan terawasi oleh pemerintah. Nah, maka respon mereka terhadap kebijakan itu nanti akan seperti apa? Ini belum ada yang meriset, Pak Tony. Ya, setahu saya ya. Jadi ini masih yang namanya lacking, ya. Masih lacking. Sesuatu yang memunculkan evidence gap, ya. Celah bukti empiris seperti apa situasinya. Nah, ini bisa kita teliti, ya. Nah, teknisnya seperti apa? Yang pertama paper systematic literature review, ya. Kita membaca paper systematic literature review yang itu tahunnya, kalau ilmu sosial itu katanya 10 tahun terakhir, tapi saya biasanya 5 tahun terakhir. Kalau ada paper systematic literature review 5 tahun terakhir yang bicara tentang isu itu, berarti itu masih current issue. Ya, coba kita lihat. Saya sudah ambilkan contoh nih. Saya ada paper systematic literature review. Saya jelaskan dulu apa paper systematic literature review. Jadi systematic literature review ini paper yang seperti penelitian pustaka, ya. Dia penulis ini dia mendownload banyak artikel jurnal pada satu tema, kemudian dia membuat sintesis riset apa yang sudah dilakukan. Nah, karena yang sudah dilakukan kan berarti nggak bisa kita riset lagi, nanti novelty-nya nggak ada. Lalu apa yang belum diteliti sehingga itu menjadi saran penelitian selanjutnya, ya. Itu menjadi riset gap. Nah, ini saya ada paper blockchain technology adoption. Nah, ini blockchain ini kan current issue kan in government organization. Nah, apalagi di sektor publik. A systematic literature review. Nah, nanti di paper ini dia akan bercerita tentang riset-riset blockchain yang sudah-sudah. Lalu dia akan menceritakan tentang future suggestion. Nah, ini misalnya ini kumpulan riset-riset
sintesis dari riset-riset blockchain, matrix ya. Seperti yang kemarin saya kasih formatnya, penulisnya, tujuan riset, kemudian metodologi dan teori, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi blockchain, statistical teknik, pakai PLS, ada yang conjoint analysis, dan seterusnya. Kemudian sektornya apa, ya. Nah, dari sini dia akan memetakan yang sudah diteliti dan yang belum. Ini juga yang saya lakukan ketika saya menulis disertasi S3, ya. Saya tentang internal control. Ini terbit tahun 2019. Jadi masih current issue waktu saya nulis. Saya kebetulan nulis itu memang tahun 2019. Paper ini muncul, internal control. Nah, ini masuk akal. Cocok dengan disertasi saya. Nah, di sini juga sama, dia buat sintesis ya dari hasil studi sebelumnya ya. Lalu di bawah dia menjelaskan tentang ini hasil riset sebelumnya ya. Dia rangkum lah kayak makalah biasa gitu. Di sini dia bercerita tentang keterbatasan ya, riset akuntansi pada isu internal control ya. Nah, kemudian dia jelaskan future riset selanjutnya. Nah, di sini dia menyampaikan salah satu riset internal control itu celahnya adalah jarang diteliti di sektor publik. Nah, itu salah satunya dia ngomong begitu ya. Di non for profit organization. Nah, ini. Not for profit sector is relatively unexplored. Akhirnya paper ini saya gunakan untuk menjustifikasi disertasi saya karena saya risetnya internal control di perguruan tinggi. Dan memang jarang ada yang meneliti internal control di perguruan tinggi karena internal control itu kebanyakan adanya di perusahaan dan itu perusahaan besar juga. Nah, ini adalah setting yang berbeda ya. Kemudian dia juga lacking dari segi setting tadi sebenarnya ya. Dari segi setting tadi dia lacking gitu kan. Nah, kemudian kebanyakan riset itu kuantitatif. Saya mix method. Saya kuantitatif sekaligus kualitatif. Nah, di sana novelty-nya. Ya. Nah, itu yang pertama, systematic literature review. Kemudian paper general review. Nah, bisa juga paper ini disebut dengan viewpoint ya. Jadi ada biasanya paper itu di jurnal internasional ya. Dia seorang profesor menulis arahan apa yang sebaiknya diteliti. Nah, saya ada baca paper ini dari salah satu top profesor sektor publik, akuntansi sektor publik di Belanda, nama beliau Jan van Helden, udah pensiun. Nah, beliau menyarankan meneliti tentang kegunaan laporan keuangan di sektor publik. Karena beliau melihat, khususnya di negara berkembang, laporan keuangan itu kalau sudah jadi itu cuma sebagai legitimasi. Misalnya kayak pemerintah daerah, nih kami wajar tanpa pengecualian. Ya sudah. Apakah kemudian dipakai untuk pembuatan kebijakan di masa mendatang? Belum tentu. Nah, lalu apa yang menjadikan orang mau menggunakan laporan keuangan di sektor publik? Itu beliau mengarahkan untuk diteliti. Ya. Nah, saya juga waktu menulis disertasi, saya menggunakan paper dari Prof. Rubino dari Italia. Beliau menyarankan untuk meneliti tentang IT controls. Jadi IT control itu bagian dari internal control karena jarang sekali itu diteliti. Maka saya meneliti internal control sekaligus IT controls di perguruan tinggi. Ya, justifikasinya itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebaharuan itu didirect dari paper sebelumnya. Ya, jadi tidak bisa kita main tebak-tebakan, maka kita harus membaca. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga bisa mencari tahu dari call for paper di jurnal internasional, ya. Nah, seperti ini. Ini ada jurnal di ASEAN Journal of Accounting Research, ya, di Emerald, salah satu jurnal yang open access, kita bisa download papernya, yang dikelola Brawijaya, Unair, Erlangga. Nah, mereka membuat semacam edisi khusus call for paper biasanya itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi current issue. Ini waktu tahun lalu, ini ya, slide ini saya bikin tahun lalu. Mereka minta paper yang topiknya adalah impact of COVID-19 on accounting and finance. Nah, ini kan current issue waktu kemarin, ya kan? Nah, jadi topik ini adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan novelty. Ya, karena momennya pas COVID. Nah, kayak riset yang direncanakan Pak Tony itu momennya pas karena ada perubahan kebijakan
terkait perpajakan. Nah, baik. Kemudian membuat sintesis. Nah, membuat sintesis ini sebenarnya seperti kita membuat ini tadi, membuat matriks ya. Nah, kalau ini sebenarnya kerja keras ya kalau membuat matriks. Nah, teman-teman kalau mau cepat kerja cerdas aja, cari paper sistematik literatur review. Kalau ketemu selesai ya. Ya, ketemu selesai. Kemudian membaca future suggestion di bagian simpulan riset. Ya, nah, ini juga bisa dilakukan. Saya pernah dapat paper ini ya, Journal of Strategic Information System, dan saya pernah email Prof. Kueros ini dan dibalas sama beliau, dan orangnya sangat humble. Saya cuma minta izin ke beliau melanjutkan riset beliau ya, karena beliau menyarankan di akhir paper. Paper yang baik itu biasanya di akhir-akhir dia menyarankan future research suggestion. Nah, apa yang disarankan beliau? Ada di sini, future research possibilities ya. Jadi beliau bilang dikaitkan dengan isu IT governance. Nah, lalu saya mengaitkan isu model riset beliau dengan saya tambahi variabel IT governance ya. Dan alhamdulillah dari riset itu menelurkan kalau tidak salah 4 publikasi di jurnal ya. Nah, jadi saya memodified model riset beliau, saya tambah IT governance variabelnya. Yang kedua, saya rubah settingnya. Beliau di perusahaan, saya perguruan tinggi. Karena bidang riset saya sektor publik. Jadi apa-apa itu saya bawa ke sektor publik. Ya, itu udah jadi buat novelty. Udah. Ya, novelty. Baik. Nah, itulah cara mencari celah riset. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mencari jurnalnya? Nah, ini anak-anak S2 belum semuanya saya jelaskan. Nah, sekarang saya jelaskan. Yang pertama jurnal internasional, teman-teman. Kita mencarinya dari indeks Skimago JR ya. Nah, Skimago JR jurnal. Ini bisa dicatat ya. Nah, ini adalah lembaga pengindeks jurnal. Kita masuk ke jurnal ranking ya. Nah, kemudian kita pilih yang only open access supaya kita bisa download gratis ya. Sorry. Nah, dia akan muncul lambang seperti ini, rekan-rekan semua. Ini artinya open access, tidak terkunci. Nah, kemudian kita pilih bidangnya bisnis, manajemen, and accounting. Nah, maka akan muncul paper-paper yang bisnis dan akuntansi. Ya. Nah, misalnya ya, kita cari Journal of Competitiveness, kita klik. Ya. Nah, ini kita cari homepage. Ya, kita klik kanan aja. Kita cari homepage-nya. Nah, di sini, nah kita cari search di sini. Ya, misalnya kita cari, kita pengen audit, ada nggak ya? Nah, muncul. Kok larinya ke sini ya? Nah, ini. Nah, ini. Marketing audit and factors influencing its use in practice of company. Ya, benar nggak Journal of Competitiveness? Oh, benar. Ya, nah gitu. Bisa kita download, ya kan? Nah, tapi ini kayaknya bukan accounting ya. Nah, begitu caranya. Balik lagi, misalnya yang mana lagi kira-kira jurnalnya? China Journal of Accounting Research. Nah, ini harusnya accounting nih. Homepage. Ya. Nah, ini kita search in this journal. Ya. Misalnya kategori auditing. Kita cari. Nah, do supply shock in the audit partner dan seterusnya. Ya, ini kita bisa klik view PDF. Ya, kita bisa download. Ya. Nah, gitu. Evidence from a quasi natural experiment ya. Nah, misalnya taxation, kata kunci tax, ada nggak? Nah, ini tax, ya, tax. VAT ini PPN ya, value added tax. Nah, ini value added tax reform. Spillover effect of VAT self-enforcement property evidence based on the replacement of business tax with the VAT reform. Nah, ini tax ya. Bisa kita klik via PDF, nanti download. Nah, gitu ya. Biasanya di akhir ada future suggestion. Ya. Nih, ya.
dia jelasin di akhir-akhir. Ya, oke. Itu untuk jurnal internasional. Jadi kita carinya di Skimago JR, pilih open access ya. Terus pilih business management accounting. Ya. Nah, kemudian kalau yang nasional itu Sinta Dikti ya. Sinta Dikti. Nah, ini Sinta. Kita pilih jurnal ya. Kita pilih jurnal. Nah, sebaiknya kalau yang kita download itu Sinta 2 atau Sinta 3 ya. Karena itu yang lumayan bagus kualitasnya. Nah, misalnya kita klik dulu jurnal akuntansi ya. Sorry, kita filter dulu. Pilih Sinta 2 dan 3 dulu ya. Filter jurnal. Nah, baru kita misalnya ambil akuntansi. Nah, maka akan muncul jurnal-jurnal akuntansi yang itu hanya Sinta 2 ya. Kalau tadi internasional dia Q, mainnya Q. Ini kuartil 1, kuartil 2 ya kan rankingnya. Kalau di Indonesia Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, yang bagus tuh Sinta 1 dan 2 sebenarnya. Ya, Sinta 3 nggak apa-apa lah. Misalnya di sini nih. Kita masuk ke jurnal ini, klik website ya. Website search. Nah, misalnya tadi Pak Ari Sasmoko misalnya apa ya? Syariah. Apa ya? Syariah. Nah, ini muncul syariah ya. Syariah. Nah, klik aja PDF nih. Oh, ini kelamaan 2014. Misalnya contohnya kita ambil yang 2022 nih ya. Download. Nah, bisa kita baca ya. Nah, Human Capital, Quality of Syariah Supervisory Board, and Makasid Syariah Based Performance, Cross Country Evidence. Ya, nah, terus kita bisa baca free access ya. Seperti itu cara mencari paper ya. Nah, itu berguna untuk nanti mengerjakan tugas bikin matriks. Nah, sekarang teknis. Nah, kalau tadi itu hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika menyusun proposal supaya di ACC ya. Kemudian kita masuk ke teknis. Nah, outline proposal teman-teman itu intinya adalah bab 1 sampai bab 3. Pendahuluan, literatur, metode ya. Nah, ini adalah poin-poinnya. Pendahuluan itu ada latar belakang, masalah, kontribusi. Ya. Tinjauan literatur itu berisi teori, konsep, kemudian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan yang sedang kita teliti. Kalau misalnya penelitian kita tentang blockchain, maka yang kita bahas penelitian terdahulu tentang blockchain. Ya. Kemudian metode, ya apa saja yang harus ditulis. Nah, sekarang kita masuk ke poin per poin. Ini penting. Kenapa? Karena saya sering sekali menemukan mahasiswa itu sepertinya bingung mau nulis apa, ya. Apa sih yang ingin ditulis gitu. Lalu akhirnya copy paste atau diparaphrase dari literatur terdahulu, apa ya, kayak gado-gado gitu loh. Setelah membahas A, membahas B, C, balik lagi ke A, ya. Kebolak-balik. Atau harusnya yang pertama A, dia bahas dulu C. Nah, ini sekarang urutannya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama harus membahas latar belakang, isu dulu. Ini untuk meyakinkan kalau proposal itu dosen pembimbing bahwa ini adalah current issue gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang meneliti tentang BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, maka kalimat awal di proposal itu ya BUMDes. Ya. Karena kan sering sekali kita melihat kadang apapun temanya, kalimat pertama adalah di era globalisasi. Nah, itu zaman dulu saya kuliah. Sekarang di era revolusi industri 4.0. Enggak, bukan itu yang pertama. Tapi apa topik riset kita? Misalnya kalau topik riset kita tentang fraud di pengelolaan dana desa, ya sudah langsung dari awal bicara tentang dana desa. Lalu dikaitkan dengan fraud. Nah, itu isu. Kalau misalnya isu itu bisa kita kupas dari sisi internasional, dari internasional dulu ya, isu global dulu. Tapi kalau memang itu endemik terjadi di Indonesia seperti BUMDes, pemerintah desa yang otonom, itu tidak perlu isu global, langsung to the point bicara tentang konteks Indonesia. Tapi kalau bisa isu global, itu isu global dulu baru mengerucut ke isu di Indonesia. Ya, jadi pada latar belakang tuh hanya basa-basi lah terkait topik. Lalu masuk ke 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya.
Masalah itu poinnya banyak. Signifikansi poinnya 3. Isu itu poinnya 2. Artinya apa? Titik beratkan pembahasan introduction itu, pendahuluan, itu di masalah. Karena banyak sekali saya bahkan membimbing dosen-dosen itu kebanyakan bahas latar belakang. Masalahnya nggak banyak. Bahkan riset gap nggak ada. Nah, itu yang menjadikan riset itu tidak bernilai. Ya. Jadi latar belakang tuh dikit saja. Ya. Satu paragraf misalnya. Udah. Nah, Masalah yang pertama, kita sajikan fenomena, practical gap. Lebih baik jika didukung data dari lembaga yang kredibel. Ya. Misalnya kalau kita bercerita atau meneliti tentang kepatuhan pajak, sajikan data misalnya berapa potensi wajib pajak, berapa pajak terkumpul, berapa tingkat kepatuhan wajib pajak. Mungkin ada datanya dari Dirjen ya kan. Nah, itu fenomenanya. Ya. Fenomena, ada juga yang bilang itu practical gap, itu bisa jadi adalah sesuatu yang antara normatif dengan realita itu berlawanan. Misalnya, saya contohkan yang paling simpel biasanya, mayoritas masyarakat Indonesia itu Muslim, tapi kenapa paling banyak adalah orang yang menggunakan bank konvensional? Nah, gitu. Harusnya mayoritas banyak pakai bank syariah dong. Kenapa mayoritas bank konvensional? Nah, ini ada fenomena di situ, permasalahan. Sesuatu yang bertentangan antara aspek normatif dengan aspek realita. Kalau bahasa Yunaninya itu dasen dasolen, ya. Sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang terjadi. Itu yang bisa diriset. Kemudian yang berikutnya, setelah kita menyampaikan permasalahan, kita menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji isu yang tengah diangkat tadi. Jadi begini teman-teman semua, kalau dulu riset itu hanya berdasarkan fenomena, ya, practical gap, itu sudah bisa riset. Karena akses literatur dulu tidak seperti sekarang. Yang tadi saya contohkan kan kalian bisa mendownload dari banyak jurnal. Jadi dulu itu orang tidak tahu apakah riset itu sudah diteliti atau belum. Jadi ketika ada problematika langsung diteliti. Nah kalau sekarang gayanya beda. Karena kita sudah memiliki banyak akses literasi, maka kita dituntut menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji isu yang tengah kita riset. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjustifikasi nanti riset kita itu memang punya novelty. Nah, makanya poin ketiganya adalah menyampaikan keterbatasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sekaligus menyampaikan celah riset atau riset gap. Nah, gitu. Jadi kan kita mau bilang riset kita tuh punya novelty, kita harus meng-highlight dulu. Yang kemarin risetnya apa aja? Kelemahannya apa? Dari kelemahan itulah muncul novelty. Muncul celah, muncul novelty, muncul kontribusi. Lalu kita bisa berargumen yang di bawah sini. Ya. Misalnya kasus riset pajak tadi. Kemarin-kemarin orang hanya meneliti tentang aspek kepatuhan pajak dari sisi variabel-variabel psikologis seperti kesadaran, ya, religiusitas, pemahaman dan lain-lain. Dengan pendekatan kuantitatif. Nah, itu keterbatasannya. Gimana kita bisa menyatakan itu sebagai keterbatasan? Karena tadi sudah kita jelaskan riset-riset sebelumnya itu. Ya. Jadi ibaratnya kita tuh ngenyang riset sebelumnya gitu loh. Kita dinyangse baru kita bisa mengatakan kita nanti punya novelty. Ya, akan menutupi kekurangan itu. Nah, jadi kekurangan tadi dikaitkan dengan novelty yang ingin kita tawarkan. Kalau novelty kita tadi variabel intervening, maka nyang-nyangannya sajikanlah hasil-hasil riset sebelumnya yang inkonsisten. Ya. Kalau novelty kita adalah lacking, maka sajikanlah riset-riset sebelumnya itu yang beda sama sekali dengan punya kita yang akan kita teliti. Misalnya waktu saya meneliti BUMDes, penelitian BUMDes sudah dilakukan beberapa kali, misalnya kan. Yang pertama oleh si A, dia meneliti bagaimana kinerja BUMDes. Yang kedua, dia meneliti bagaimana kontribusi BUMDes terhadap pengentasan kemiskinan, gitu kan. Tapi belum ada yang meneliti tentang praktik tata kelola di BUMDes. Nah, gitu. Ya.
Jadi kita sampaikan dulu riset-riset sebelumnya, lalu karena kita mendatangkan riset baru, kita bilang riset yang kemarin membahas tentang A, B, dan C, tapi belum ada yang membahas Z. Nah, gitu. Tapi harus dijelaskan kenapa Z ini penting diteliti. Kembali lagi ke fenomena. Ya, itu. Nah, misalnya tadi, ternyata banyak Muslim lebih memilih bank konvensional ketimbang bank syariah. Kemarin orang banyak meneliti faktor-faktor orang memilih bank syariah, yaitu faktornya A, B, C, D, E, F. Sementara yang meneliti X, Y, Z belum ada. Nah, kenapa X, Y, Z ini penting diteliti? Lalu kita jelaskan. Ya. Supaya kita mengetahui faktor lain yang berkontribusi terhadap niat orang mau menggunakan bank syariah. Nah, jadi kita ketemu riset gap, sekali lagi, itu dari penelitian sebelumnya. Makanya tadi kan kita disuruh bikin matriks. Nah, di sini kita buat semacam ringkasan, katakanlah 5 riset sebelumnya lah, dari 5 tahun terakhir. Lalu menyampaikan motivasi penelitian kita, alasan kenapa penelitian kita penting dilakukan, ya. Tadi balik lagi ke fenomena yang ingin diadres, ya. Selanjutnya positioning. Positioning ini sunnah, ya. Maksudnya positioning itu apa? Nah, ini istilah Prof. Ulum dari Muhammadiyah Malang. Positioning itu statement yang mengatakan apa beda riset kita dengan riset sebelumnya. Sebenarnya ini secara implisit, ya, secara tersirat sudah dibahas di poin sebelumnya, ya, di sini. Tapi kalau mau dieksplisitkan itu lebih baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, nah ini nanti Anda yang lebih tahu. Lalu kemudian menyajikan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Seperti apa? Nah, ini tadi gap lagi, ya. Nah, ini rumusan masalah. Kalau riset kuantitatif, rumusan masalahnya, ya, itu kalimat tanya berupa apakah. Apakah variabel X1 berhubungan positif terhadap Y? Apakah variabel X2 berhubungan positif terhadap Y? Udah, dia apakah? Maka tujuan penelitian menguji secara empiris peran variabel X1 terhadap Y. Jadi ini sebenarnya copy paste dari yang atas, kemudian dari kalimat tanya diubah menjadi kalimat berita. Ya. Kalau kita punya 2 rumusan masalah, maka kita harus punya 2 tujuan. Ya. Yang mana yang harus duluan ditulis? Rumusan masalah atau tujuan dulu? Ini sebenarnya bebas. Tapi memang umumnya itu rumusan masalah ditulis dulu baru tujuan. Ya. Nah, ini riset kuantitatif. Kalau riset kualitatif seperti apa? Nah, ini. Rumusan masalah riset kualitatif itu identik dengan bagaimana atau kenapa. Bagaimana penerapan pengendalian internal di perguruan tinggi. Nah, ini kan nggak bisa dijawab pakai kuantitatif. Kuantitatif kan analisis statistik. Ya. Kalau bagaimana itu kan tentang eksplorasi, cara, gitu kan. Hambatan, tantangan, faktor yang mendukung, pengalaman, dan lain-lain. Nah, kalau riset kualitatif, masalah riset kualitatif itu dia umumnya bagaimana dan kenapa, tujuannya pasti menginvestigasi dan mengeksplorasi. Itu adalah tujuan riset kualitatif. Karena dia tujuannya mencari bukti empiris yang detail dan mendalam. Ya. Gitu. Bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan kebijakan atau terhadap kebijakan baru NPWP yang dialihkan menggunakan NIK. Nah, itu bagaimana? Berarti risetnya kualitatif. Maka tujuannya menginvestigasi dan mengeksplorasi persepsi dan sikap masyarakat atas perubahan kebijakan NPWP menjadi NIK. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Itulah bentuk rumusan masalah. Ya, jadi ada pertanyaan penelitian dan ada tujuan. Lalu signifikansi. Nah, signifikansi ini kontribusi. Kontribusi itu teoritis, literatur, praktis. Jadi tidak perlu ada kontribusi untuk penelitian selanjutnya, untuk adik kelas, untuk pemerintah, untuk itu sudah diwakili kalau pemerintah misalnya itu di praktis. Sebenarnya hanya ada 3 ini. Teoritis, dia berkontribusi terhadap teori apa? Maka kita harus menjelaskan
kontribusi riset kita kembali kepada teori yang nanti akan kita gunakan. Misalnya nih, kita meneliti menggunakan teori agensi, ya kita berkontribusi terhadap teori agensi. Ya, pengembangan teori agensi. Kontribusi literatur. Nah, ini menyajikan literatur. Itu aja sebenarnya kontribusi literatur itu. Memberikan diskusi baru terkait terkait sikap masyarakat terhadap perubahan kebijakan dari NPWP menjadi NIK. Udah itu aja yang perlu dijelaskan. Tidak perlu panjang lebar. Yang terakhir praktis. Nah, ini kan tentunya bisa praktis itu saran untuk konsultan pajak, untuk dirjen pajak sendiri, ya, gitu, ya. Nah, oke. Nah, kemudian contoh model riset. Nah, tadi kan saya bilang model riset itu jangan di awal tadi saya sampaikan apa ya? Tidak harus banyak ya, variabel riset tidak harus banyak. Nah, ini kalau ini masih wajar ya. Yang dimaksud banyak tuh misalnya variabelnya 10, ini variabelnya berapa? 5, ini masih wajar ya. Ini bagus untuk tesis, bagus ya. Ada yang begini, contoh model riset yang simple. Nah, ini boleh tesis seperti ini, boleh. Siapa yang larang? Justru simple ini fokus nanti dia, ya. Jadi bukan karena variabel itu banyak, oh berarti ini S2. Enggak. Ini model riset saya yang papernya terbit di jurnal Financial Accountability and Management ya. Itu jurnal ranking satunya sektor publik di dunia ya. Cuma begini tulisan saya. Nah, jadi untuk menjadi tesis boleh. Nah, ini model yang dihindari. Variabelnya banyak sekali. Ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Itu satu pasal. Yang kedua, ada moderasi di sini yang nanggung. Kenapa dia cuma memoderasi di sini? Ya. Nah, gitu. Jangan-jangan riset ini hanya cukup variabel 1, 2, 3, dan 4. Ya. Supaya lebih fokus. Ini 1 sampai 4 ini cuma penghibur aja. Nah, jadi hindari model yang nanggung ya. Nanggung seperti ini. Ini D1 banyak nih saya temui. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan literatur ya. Jadi di literatur itu jelaskan konsep dari variabel, jelaskan teori, boleh ditukar boleh ya urutannya. Sajikan penelitian terdahulu ya. Nah, dalam pendekatan riset kuantitatif umumnya variabel dependen menjadi aspek yang paling penting ya. Misalnya seperti ini nih. Ini yang menjadi aspek paling pentingnya adalah value for money performance. Oh sorry, ini bukan riset saya ini. Ini riset Pak Miko ya. Prof Miko. Ini di Sinta 2 ini. Sudah terbit. Yang riset saya mirip kayak gini, bukan. Value for money performance. Nah, ini adalah variabel dependent. Ini yang menjadi titik berat. Berarti kinerja pemerintah kan? Kinerja pemerintah. Maka nanti di bab 2 yang muncul pertama kali konsep yang dibahas adalah kinerja pemerintah. Kinerja value for money gitu kan. Jelaskan konsepnya. Jadi jelaskan konsep itu definisinya apa, alat ukurnya apa, itu cukup sebenarnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kinerja value for money, kemudian tolok ukur untuk mengukur variabel itu biasanya orang menggunakan apa. Udah, itu aja yang dibahas. Ya. Nah, misalnya kita tadi ada 3 variabel, maka di bab 2 itu ada 3 konsep ini yang kita bahas ya. Definisinya dan pengukuran variabelnya secara literatur. Nah, kemudian jelaskan teori yang melandasi. Di sini peran dosen pembimbing ya, karena kadang mahasiswa tidak betul-betul secara matang memahami teori. Nah, yang sering kali salah, bukan salah sih, tapi kurang bagus ya menurut saya. Mahasiswa itu dia copy paste aja teori itu kan. Tidak dijelaskan relevansi teorinya dengan risetnya dia. Jadi copy paste. Nah, itu dihindari ya. Dan kenali unit analisis riset Anda.
Kalau riset tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, itu unit analisisnya individu. Maka gunakan teori yang menjelaskan perilaku individu. Jangan pakai teori organisasi, nggak nyambung. Ya. Nah, compliance, tax compliance, kepatuhan pajak, itu biasanya pakai teori atribusi, teori plan behavior. Ya. Itu teori psikologi atas perilaku orang. Tapi kalau risetnya tentang fraud, ya itu pakai teori fraud. Nah, teori fraud ini bisa dipakai di individu, bisa di organisasi. Kemudian kalau teori risetnya tentang sistem pengukuran kinerja misalnya, itu pakai teori institusional. Jadi teori organisasi, karena sistem pengukuran kinerja itu kan kebijakan yang berjalan diimplementasikan di organisasi, maka unit analisisnya organisasi. Nah, gitu. Jadi harus match antara teori dengan unit analisis. Lalu yang berikutnya sajikan penelitian terdahulu ya. Nah, ini dari sintesis ini. Boleh nggak kita menyajikannya dalam bentuk tabel sintesis seperti yang saya share formatnya? Boleh. Ya, boleh. Boleh. Banyak tesis-tesis dari Australia, dari UK, itu dia polanya begitu. Nggak masalah. Ya. Substance over form ya. Di akuntansi kan kita paham itu. Nah, bisa membuat matrik. Jangan lupa jelaskan keterbatasan riset sebelumnya, jelaskan peluang riset atau celah riset, yakni sesuatu yang belum diteliti tetapi penting untuk diteliti, dan kontribusi kita di mana. Nah, apa bedanya dengan yang disajikan di pendahuluan? Kalau pendahuluan dia ringkas, kalau di bab 2 dia lebih rigid. Misalnya begini, di pendahuluan dia hanya bilang, penelitian Ahmad menemukan bahwa A berpengaruh terhadap Y, udah gitu kan. Tapi kalau di bab 2, penelitian terkait fraud pernah diteliti oleh Ahmad, di mana dia meneliti dengan melibatkan industri farmasi di Indonesia. Penelitian dilakukan tahun sekian. Sampelnya adalah perusahaan farmasi. Nah, itu detail. Ya kan? Temuan dia adalah, nah itu temuannya lebih detail. Di pendahuluan dia ringkas, di literatur review dia lebih detail. Ya. Nah, kemudian tinjauan literatur masih, kalau risetnya kuantitatif, jika ada hipotesis, maka hipotesis harus dibangun dengan merujuk kepada logika teori tertentu yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan topik riset kita. Ya. Jadi logika teori, nggak harus menuliskan teorinya apa di pengembangan hipotesis. Cukup logika teoritisnya. Ya. Premis teori itu apa? Sertakan logika kontekstual yang kita bangun sendiri. Intinya sebenarnya gini teman-teman, hipotesis kita itu make sense. Gimana cara kita merangkai kata agar orang itu menganggap, oh iya ya, hubungan variabel ini dengan ini memang make sense. Ya, gitu. Itu maksudnya reasoning. Ya. Kemudian yang terakhir, dukung dengan hasil riset sebelumnya jika ada. Ya, jika ada dan dielaborasi. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Karena itu sunnah. Ya, dukungan riset sebelumnya itu sunnah. Tapi memang teman-teman mungkin akan menemukan dosen yang mengatakan itu wajib. Tapi bagi saya itu sunnah. Ya. Yang wajib ada itu logika teoritis sama reasoning yang masuk akal. Kemudian model riset digambar seperti ini tadi, ya. Nah, ini digambarkan begini, ya. Dan kalau bisa diberikan simbolnya H1 plus, berarti hubungannya positif, H2 min, berarti hubungannya negatif. Nah, kalau saya boleh kasih contoh. Saya kasih contoh, ini misalnya yang ini. Di paper ini, nah ini ada hipotesis-hipotesis. Nah, ini model risetnya. Oh, ini tapi tidak ada gambar H+nya ya. Nah, ini gambar seperti ini. Kalau yang tadi itu hasilnya, hasil uji. Nah, kan ini sudah ada angka-angka statistik, ini hasil uji. Ya. Gitu, model riset digambarkan. Oke. Kemudian metodologi. Nah, ini hanya poin-poin saja. Ya, teman-teman tinggal jelaskan ya poin-poin ini ketika menulis metodologi. Misalnya pendekatan penelitian. Pendekatannya apa? Apakah survei kah, observasi kah, wawancara kah? Kalau survei kuantitatif, observasi kualitatif, wawancara kualitatif kan? Ya, itu dijelaskan aja. Tapi tidak perlu jelaskan penelitian survei adalah bla bla bla. Enggak usah. Kita bukan mau menulis buku ajar ya. Kita bikin proposal. Nah, karena yang membaca proposal ini adalah dosen, dosen itu udah tahu survei itu apa, observasi itu apa.
Ya, wawancara itu apa? Nggak usah dijelasin lagi. Yang dijelaskan kenapa pakai itu. Nah, kemudian definisi operasional dan pengukuran variabel. Jadi kalau misalnya penelitian kuantitatif dengan survei, kuesionernya itu mengadopsi ke penelitian siapa, itu harus dijelaskan, dan indikatornya. Kemudian kalau penelitiannya data sekunder pakai proxy, rumus penelitian, rumus mengukur variabel itu mengikuti ke siapa dan kenapa. Kenapa misalnya mengukur kinerja pakai ROE bukan ROA. Nah, kenapa? Justifikasi. Kemudian populasi, sampel, sampling dijelaskan, jelaskan juga unit analisisnya apa, individu atau organisasi, ya. Jadi kalau level analisisnya adalah organisasi, maka populasi dan sampel itu organisasi. Misalnya begini teman-teman, saya meneliti tentang pemerintah daerah, yang saya riset adalah OPD, organisasi pemerintah daerah. Maka sampelnya organisasi pemerintah daerah, bukan orangnya. Orangnya itu namanya responden, unit sampling, ya. Karena level analisis saya atau unit analisis riset saya organisasi. Tapi kalau unit analisis saya individu, maka sampelnya ya langsung individu. Misalnya saya meriset tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampelnya ya orang pribadi. Kalau saya meneliti kepatuhan wajib pajak badan, maka sampelnya organisasi. Unit analisisnya organisasi. Walaupun yang mengisi kuesioner saya nanti adalah bagian pajak, itu namanya unit sampling. Nah, maka yang dijustifikasi teknik pemilihan sampel sama jumlah sampelnya berapa. Berapa minimalnya agar dapat mewakili populasi. Lanjut metodologi. Nah, responden atau unit sampling untuk riset survei, jelaskan kriteria respondennya, jelaskan berapa responden yang mewakili sampel. Ya, satu perusahaan berapa yang isi kuesioner misalnya gitu. Kemudian jenis datanya apa? Apakah sekunder atau primer? Sumbernya dari mana? Ya, kalau primer pasti dari responden atau informan. Kalau sekunder dari laporan keuangan misalnya, dari website, dari laporan tahunan, atau basis data BPS atau dari mana. Jelaskan bagaimana data diperoleh, apakah nyebar kuesioner secara online datang ke kantor, ataukah nyebarkan pakai Google Form, atau seperti apa, atau menyewa jasa penyebaran kuesioner. Kalau data sekunder mendownload, di mana mendownloadnya, ya, linknya kemana dan seterusnya, harus detail. Lalu berikutnya teknik analisis data dalam menjawab hipotesis. Jelaskan teknik analisis, jelaskan tahapan analisis datanya. Nah, intinya adalah bagian metodologi ini teman-teman, kita harus tulis sedetail mungkin, yang kalau orang lain baca, orang lain itu tidak perlu lagi tanya ke kita. Dia sudah bisa langsung mengikuti untuk membuat riset yang sama atau mereplikasi istilahnya. Misalnya saya baca proposalnya Adli nih. Setelah saya baca proposalnya Adli, saya juga bisa melakukan penelitian yang sama yang dilakukan Adli karena detail sekali metodologinya. Itu adalah cara menulis metodologi yang baik. Tapi kalau saya masih bingung, nah ini alat ukurnya apa ini untuk variabel akuntabilitas? Masih bingung karena belum dijelaskan indikatornya. Nah, berarti proposal kita masih belum bagus, ya, gitu. Dan dosen pembimbing biasanya meng-ACC kalau proposal itu sudah bagus. Nah, terakhir, karena saya orang survei ya, riset survei, maka ada beberapa poin penting terkait riset survei, ya, yaitu concern pada teori dan kuesioner. Pastikan teori dan kuesioner sesuai dengan unit atau level analisis. Ya, saya pernah ditolak jurnal nulis dengan Pak Suryo, habis itu kita perbaiki, kemudian terbit di jurnal internasional. Tapi pernah ditolak, kami itu meneliti tentang akuntabilitas publik, papernya kami tulis akuntabilitas publik, ternyata kuesioner yang kami pakai waktu riset itu akuntabilitas keuangan. Nah, dan itu reviewer jurnalnya tahu kalau kami salah. Akhirnya paper kami ditolak. Nah, ini harus pas ya. Karena kadang kinerja organisasional dengan kinerja manajerial sama-sama kinerja, itu kuesionernya beda. Ya. Nah, kemudian pastikan pertanyaan kuesioner tidak memicu bias normatif, perlu masukan expert. Ini mungkin next meeting atau acara apa itu kita bahas. Perhatikan apakah kuesioner adopsi atau adaptasi. Ini juga nanti mungkin lain waktu kita bahas. Kemudian lakukan uji common method variance untuk memastikan bias normatif tidak signifikan. Ini mungkin juga next time kita bahas.
Baik, saya kira itu sebagai pembuka diskusi, mungkin lumayan lama saya berbicara ya, 1 jam kurang lebih. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin diskusi, dipersilakan. Langsung aja. Ini kalau nggak ada bubar gitu nih. Bapak mau tanya, Pak? Tanya. Masih mute Pak Hafiz mikrofonnya. Oh sorry, silakan Indah Yani. Kita diskusinya langsung tiktokan aja. Pak, misalnya gini kan terkait BUMDes. Nah, kalau BUMDes itu di Pulau Jawa kan udah sering banget diteliti kan, Pak. Nah, karena di Kalimantan itu BUMDesnya jarang untuk diteliti dan sepertinya itu tuh berpeluang kan, Pak, untuk diteliti. Karena kemarin itu ada BUMDes yang dia tuh sebenarnya berpotensi besar, bisa seperti yang ada di Pulau Jawa gitu, bisa berkembang. Cuma mungkin karena di sana pola untuk pemberdayaannya, pemberdayaan dari masyarakatnya dan juga dari pengurusnya sendiri itu kurang. Nah, apakah itu tuh bisa dilakukan penelitian, tapi itu nanti karena kan jauh ya Pak, Kalimantan sama Jogja. Nah, itu nanti penelitiannya dalam bentuk mungkin bentuk kualitatif dan dilaksanakan mungkin pakai wawancara online kayak gitu Pak, mungkin bisa. Oke, baik. Ya betul ya. Yang pertama dulu betul. Jadi memang kalau kita ingin meneliti satu situs riset, satu objek riset, itu tentu pastinya hanya bisa dilakukan dengan kualitatif ya, karena kalau kuantitatif itu kan sampel minimal biasanya 30 ya. Nah, satu BUMDes kita teliti itu biasanya menggunakan kualitatif. Nah, kualitatif yang seperti apa? Berarti case study itu kan, case study. Nah, riset questionnya apa? Nah, fenomenanya dulu nih, fenomenanya adalah seiring dengan undang-undang desa itu kan pemerintah desa menyarankan atau mendorong agar pemerintahan desa itu bikin BUMDes ya. Nah, tapi kemudian BUMDes dibikin banyak yang gulung tikar, tidak jalan ya. Mayoritas bikin BUMDes itu ya apa? Karena instruksi aja tapi tidak betul-betul paham. Lalu kita itu permasalahan. Nah, sekarang kan riset questionnya atau pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan BUMDes itu tidak berkembang dan apa yang menyebabkan dia berkembang, ya kan? Nah, sebaiknya kalau level S2 itu multiple case study, jangan case study. Bahkan di S1 aja saya biasanya multiple case study, minimal 3 BUMDes, ya. Nah, misalnya yang ada di Kaltara, Indah kalau memang tertarik itu cari misalnya minimal 3 BUMDes untuk dikaji ya. 3 sampai 5, maksimal 5 lah ya, jangan banyak-banyak. Di interview, pertanyaannya apakah boleh interview dengan teleconference seperti pakai Zoom? Boleh, tapi ada rambu-rambunya. Nah, saya lupa ya naruh paper bagaimana cara melakukan riset di riset kualitatif menggunakan aplikasi teleconference ya. Itu ada guideline-nya supaya nanti kita berjalan secara smooth ya kan. Misalnya ketika sinyal jelek apa yang harus dilakukan ya kan. Macam-macam lah, technical ya. Nah, itu sebenarnya bisa-bisa saja ya. Itu Indah. Tak tinggal harus memastikan justifikasi novelty-nya apa. Apakah memang topik serupa itu belum diteliti oleh peneliti lain. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Berarti kalau novelty-nya sendiri bisa di tempat. Misalnya tuh perbedaan tempat tadi. Oke. Nah, apakah setting ya? Apakah setting tok bisa menjadi novelty? Kalau level S2 saya kira kok kurang ya. Kurang. Tapi yang bisa dijual itu adalah ya tadi problematikanya bahwa
memang belum banyak yang meneliti. Jadi lebih kepada lackingnya ketimbang settingnya ya. Ya settingnya memang BUMDes itu sesuatu yang lacking ya. Sampai sekarang kan kalau kita cari riset-riset BUMDes itu masih belum banyak. Banyak dari segi kuantitas tapi masih sedikit dari segi sebaran topik ya. Karena biasanya riset itu di Indonesia ya, yang saya pantau, itu kebanyakan riset itu memang riset skripsi dan tesis, bukan dosen yang kemudian betul-betul ngeriset. Akhirnya karena ini riset skripsi, replikasi, ya. Jadi secara topik itu nggak banyak, walaupun secara kuantitas banyak. Begitu juga riset LAS ya, lembaga amil zakat itu. Risetnya itu mulu ya. Kalau di akuntansi ya compliance terhadap PSAK 109 gitu kan. Tapi kajian perspektif accounting yang lain di lembaga amil zakat itu belum banyak ya dari segi sebaran topik. Tapi dari segi kuantitas ya memang banyak ya. Nah, yang kita bilang lacking itu dari segi topiknya, bukan masalah jumlah papernya ya. Seperti itu, Indar. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang lain juga ada yang ingin ditanyakan. Pak Hafiz, Ari, izin monggo. Pak Hafiz. Terima kasih Pak Hafiz. Saya menikmati betul yang disampaikan Pak Hafiz, apalagi kebetulan yang dicontohkan, terutama pada saat kita membahas mengenai research case tadi, hampir mirip dengan rencana yang saya mau teliti, jadi saya cukup concern. Kemudian penelitian Pak Hafiz juga menyampaikan tadi perguruan tinggi. Nah ini mirip dengan rencana saya gitu kan. Alhamdulillah. Jadi, mungkin mestinya saya lebih banyak diskusi dengan Pak Hafiz setelah ini. Saya punya pertanyaan walaupun ini ecek-ecek, tapi mungkin barangkali saya perlu tahu barangkali Pak. Saya tinggal kemudian mencari novelty dari penelitian yang saya mau jalankan. Tapi pertanyaan saya begini, misalkan saya katakan sudah punya nih data. Saat ini saya sudah punya data 100 lebih lah perguruan tinggi, laporan keuangan sudah pegang. Dan saya tahu persis di mana yang ada fraud, berapa nilainya, saya sudah cukup mengantongi data itu. Pertanyaannya adalah, apakah untuk menjadi legal saya perlu meminta izin kepada masing-masing perguruan tinggi ini sehingga datanya bisa saya pakai untuk penelitian tidak, Pak? Saya pertanyaannya itu dulu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari. Ini pertanyaannya bukan ecek-ecek, Pak. Ini penting ya. Ini penting sekali. Nah, kebetulan hari ini kita tidak bicara tentang ethical clearance di dalam riset ya. Saya pernah, Pak Ari, teman-teman, riset dengan salah satu dosen ya. Kebetulan beliau itu konsultan, sering mengadakan pelatihan. Kemudian di acara beliau itu, beliau nyebar kuesioner dan beliau tidak mengatakan kepada respondennya kalau itu adalah riset. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi riset itu yang diriset itu harus tahu. Ya. Subjek riset itu harus tahu kalau ternyata dia diriset. Kemudian ada pertanyaan, gimana Pak Hafiz kalau misalnya itu riset eksperimen sosial? Nah, eksperimen sosial itu pasti di akhir dari eksperimen sosial. Ya, kalau ini researcher yang melakukan ya. Di Indonesia itu kan kebanyakan cuma tren-tren bikin prank ya kan. Anak muda nggak paham cara eksperimen sosial, lalu sebenarnya itu bermasalah dari segi ethical clearance. Yang betul itu adalah misalnya dia melakukan eksperimen sosial, setelah selesai, lalu dia harus menyampaikan, di sana ada kamera, di sana ada kamera. Ini sebenarnya adalah riset. Bapak berkenan nggak data ini, kemudian kami ambil menjadi data riset kami. Tapi nama Bapak tidak kami sampaikan. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dia berkenan, itu ada tanda tangan, Pak Ari. Consent form namanya, ya. Kesediaan. Dan biasanya subjek dari eksperimen sosial itu dikasih insentif, ya. Nah, ini konteksnya riset analisisnya kan individu ya, yang menjadi subjek riset. Nah, kenapa eksperimen sosial seperti itu? Karena memang eksperimen sosial itu di awal orang tidak boleh dikasih tahu kalau itu memang riset. Kalau dia dikasih tahu kalau itu riset, nanti menjadi bias, ya kan?
Karena yang diteliti adalah sikap dia. Misalnya saya pernah nonton riset eksperimen, ketika ada orang kulit hitam, mohon maaf, itu masuk distro, toko pakaian, lalu kemudian ada orang yang menuduh, kamu jangan curi pakaian di sini. Orang kulit putih kemudian langsung menimpali, kalian ini memang maling, bla 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 bla, gitu kan. Nah, gitu. Ini eksperimen sosial. Padahal itu eksperimen. Nah, jadi orang yang menimpali ini adalah subjek yang dijebak sebagai responden eksperimen. Kemudian ketika orang kulit putih yang dimasukkan, kemudian ada orang yang meneriaki bahwa dia maling, orang kulit putih yang lain, tunggu dulu. Kita selesaikan secara baik-baik gitu. Dia belain. Ya. Setelah itu baru dikasih tahu ini eksperimen sosial bla bla bla. Nah, sehingga ethical clearance itu adalah sesuatu yang penting teman-teman dalam riset. Jadi tidak boleh orang yang diriset itu tidak tahu bahwa dia diriset. Bagaimana kalau kita mengambil data di bursa efek? Nah, ini kan memang adalah data yang publicly available dan masyarakat punya hak untuk itu kan. Nah, tapi kalau konteks Pak Ari, misalnya Pak Ari ingin meneliti suatu kelompok asosiasi institusi gitu ya, yang Pak Ari tahu akses datanya, ya. Tapi kalau tidak meminta izin, nah ini tidak boleh Pak sebenarnya, ya, tidak memenuhi ethical clearance. Nah, tapi kan asosiasi ini ada induknya, ya. Misalnya adalah kita ingin meneliti fraud di perguruan tinggi di Indonesia, induknya kan ada Kemendikti, kan gitu. Misalnya laporan keuangan perguruan tinggi ini dilaporkan ke Kemendikti. Kita minta izin ke Kemendikti, boleh nggak dapat akses data itu? Kalau authority membolehkan, silakan, boleh. Tapi tetap dijaga kerahasiaan bahwa tidak ada nama perguruan tinggi itu disebut secara by name, ya. Jadi harus anonim. Dan riset Pak Ari juga harus misalnya kalau itu fraud atau apa gitu ya, pada perguruan tinggi X atau himpunan perguruan tinggi X studi di negara berkembang misalnya, nggak usah sebut Indonesia, ya, untuk menjaga nama baik. Nah, tapi untuk menjadi sah data itu kita follow up menjadi riset, ya kita harus minta izin kepada pihak authority. Kalau authority-nya tidak memberikan, ya itu sebenarnya tidak boleh. Nah, saya ada kawan yang sama-sama PhD di kampus S3 saya. Dia kebetulan orang pajak, Pak, tapi dari negara lain, ya, bukan dari Indonesia. Dia meneliti pajak karena dia orang pajak. Ya, kasusnya mirip dengan Pak Ari. Nah, awal-awal dia step by step risetnya jalan aja. Tapi ketika di tengah tahap ujian kualifikasi, kemudian dia itu dipermasalahkan, Pak, di kampus saya. Ini tidak memenuhi ethical clearance ini, kamu ini, kata penguji. Karena mentang-mentang Anda orang pajak, lalu Anda, nah itu konteksnya malah dia sudah dapat izin dari kantornya, ya. Tapi mungkin di sana perlindungan konsumen lebih kuat daripada di Indonesia ya. Tapi kan Anda tidak dapat akses dari si wajib pajak, dia bilang. Nah kemudian teman saya itu sekarang udah nggak ada kabarnya, Pak. Saya nggak tahu ya Pak di DO atau gimana dia bikin proposal baru gitu. Nah, cuma memang di Indonesia isu-isu ethical clearance ini masih apa ya, sesuatu yang tidak begitu lebih banyak dibincangkan di ilmu kesehatan ya. Tapi kalau di ilmu sosial kita masih belum. Nah, tapi ringkasnya Pak Ari harus dapat authority dari pihak authority itu. Kalau memberikan izin, menurut hemat saya boleh-boleh saja, ya, selama itu nanti anonim. Pak Ari tidak menyebutkan itu dari komplotan mana, ya, bahkan dari negara mana enggak. Jadi cukup kita orang Indonesia aja yang tahu kalau itu dari Indonesia sebenarnya risetnya. Begitu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak. Saya terus terang ada kekhawatiran bahwa kalau saya lanjut dengan penelitian saya kemudian bertahan dengan topik yang sama, tetapi ada keterbatasan, ada kemungkinan bahwa nanti datanya itu tidak bisa diperoleh izinnya, walaupun saya sudah punya gitu. Saya khawatir itu saja, sehingga saya perlu nanyakan ini Pak.
Baik Pak, terima kasih jawabannya cukup saya kira. Terima kasih banyak Pak Hafiz. Sama-sama Pak Ari, ini ada yang tanya, ada link presensi enggak? Ya, ada. Ini saya pas ya di sini. Monggo itu. Saya izin tanya Pak Hafiz. Oke, Pak Tony, monggo Pak. Ya, terkait riset yang rencana saya mau laksanakan, ada beberapa yang saya tanyakan terkait dengan jumlah responden ya, yang nantinya sebagai subjek yang akan saya teliti. Karena selama ini saya sudah mempunyai satu database ya, database yang saya lakukan ketika mungkin Mbak Hafiz pernah ikuti juga, saya membuat free webinar ya kan. Nah, di situ ada satu grup yang jumlahnya sudah lumayan dan sebarannya settingnya sudah sampai luar Jawa. Nah, apakah data tersebut database seperti itu misalkan nanti saya gunakan untuk semacam kuesioner itu apakah bisa dan maksimal berapa Pak Hafiz? Apakah termasuk dengan lokasinya, apakah cukup Jawa ataukah termasuk dengan Sumatera atau Kalimantan dan sebagainya? Ya. Baik, ini mulai pertanyaan riset metodologi ini ya. Baik, pertama ini Pak, apakah Pak Tony pakai kuantitatif atau kualitatif gitu ya? Nah, jadi kalau Pak Tony itu pakai kuantitatif ya, maka sampelnya, jumlah sampel ya, itu nanti ada teknik perhitungannya Pak. Nah, dan setiap akademisi itu mereka punya justifikasi sendiri terkait berapa jumlah sampel minimum ya yang dianggap bisa mewakili populasi. Nah, nanti saya akan bagi di grup S2 dan S1 terkait dengan justifikasi sampel. Tapi saya akan tunjukkan juga pada malam ini ya, biar nggak penasaran. Makanya nanti kan tinggal saya ganti judulnya, apakah nanti larinya ke kuantitatif atau kualitatif ya. Oke, siap. Nah, yang paling populer Pak Tony dan teman-teman, Ritchie and Morgan ya. Nah, ini ada tabelnya Pak. Ada tabelnya. Nah, ini. Ya. Ritchie and Morgan ini memang banyak dikritik ya, tapi banyak juga digunakan. Jadi kalau misalnya populasi dari sampel itu, populasi ya dari subjek riset itu adalah 10 orang atau 10 organisasi, maka sampelnya ya 10. Nah, saya langsung saja, Pak Tony kan wajib pajak pasti lebih dari 1 juta kan Pak ya? Wajib pajak kan? Nah, itu seberapapun ya, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 100 juta, itu 384 itu sudah angka ajaib Pak. Jadi walaupun ditambah sampelnya, hasilnya kemungkinan akan sama dengan sampelnya cukup 384 Pak. Nah itu, ya 384 sampel. Ya. Ini untuk justifikasi sampel yang N-nya atau populasinya diketahui, ya, dan teknik samplingnya adalah random. Misalnya kan sampel kita wajib pajak. Wajib pajak ini kan tinggal random aja karena karakteristiknya kan sama semua kan. Wajib pajak itu. Nah, tapi kalau purposive sampling, kata Memon dan kawan-kawan, Ritchie and Morgan nggak cocok. Nah, kalau purposive sampling, ya sampel kita itu ada kriterianya, maka dia banyak tuh menjustifikasinya. Salah satu yang sering saya pakai power analysis Pak. Saya pakai power analysis ya. Nah, ini saya keluarin dulu. Saya pakai power analysis ya. Nah, ini softwarenya gratis. Bapak Ibu ya. Nah, sini saya pilih misalnya ujinya regression ya. Nah, regression. Kemudian ini angkanya saya ganti menjadi 85. Ini panduan dari Memon juga kalau nggak salah ya. Ini. Kemudian tails-nya satu ekor ujinya. Nah, ini ada 2 pilihan, Pak. 1 atau 2. Nah, bedanya di mana? Nah, gini teman-teman.
lihat hipotesis saya yang saya bangun, ya, yang kita bangun. Kalau dia berarah, maka kita pakai one tail. Arah itu di mana? Di sini, arah hipotesis itu. Kapabilitas IT memiliki efek positif terhadap efektivitas tata kelola IT. Ya, positif, negatif itu arah, ya, dari hipotesis. Nah, kalau pakai arah, berarti kita pilih one. Ya. Nah, kemudian lihat model risetnya. Berapa jumlah panah yang menuju variable dependent? Ya, salah satunya ada dua, ya, ada dua. Nah, ada dua. Berarti, ya, number of predictornya dua. Atau seperti yang ada di slide PowerPoint saya di sini. Nah, ini dependennya, panah ke dependent tuh ada dua. Ya, kalau ini panah ke dependennya ada tiga kan? Salah satunya aja yang dilihat. Tiga. Nah, kita ambil yang dua. Ini dua kan? Nah, kita kalkulate. Nah, nih, total sample size. Minimum 50, Pak. Nah, jadi kalau purposive sampling, kita pakai G-Power. Ya, saya paling sering pakai G-Power. Ya, minimum 50 aja sampelnya. Ya. Nah, tapi kalau random sampling pakai Ricci and Morgan. Ini kalau kuantitatif. Nah, sekarang kualitatif, ya. Kalau kualitatif itu banyak akademisi mengatakan tidak ada batasan sampel minimal. Yang penting kita itu ketemu dengan key informants apa enggak, gitu ya. Misalnya kalau kita ingin meneliti tentang implementasi internal control yang ada di perguruan tinggi. Kalau yang kita interview adalah ketua SPI-nya Bu Ice, ya itu sudah cukup. Ya, satu institusi, satu sampel. Ya. Misalnya tadi multiple case tadi saya bilang ada 5 kampus, ya sudah berarti yang diinterview cuma 5, Pak. Nah, gitu. Cuma memang Francis dan kawan-kawan bilang kalau kualitatif itu yang bagus itu adalah di atas 10, minimal 11 berarti. Ya, itu kata Francis. Tapi banyak juga yang berargumen nggak ada itu batas sampel minimal kalau kualitatif. Yang penting kita bisa nggak ketemu dengan key informant. Ya. Misalnya saya mau menginterview bagaimana pola text planning yang ada di UMY. Ya kan saya tanya tinggal ke bagian pajak misalnya. Nah, kan nanti dia akan bercerita. Itu sudah cukup. Ya. Ketika kita tidak bisa menemukan kayak informan, baru kita melakukan triangulasi untuk supporting data, kita menginterview yang lain-lain. Ya. Tapi apakah supporting data itu memang tidak perlu? Kalau ketika kita sudah dapat kayak informan, menurut hemat saya ya tetap perlu untuk triangulasi. Karena kekuatan kualitatif itu kan saling mengkonfirmasi datanya, ya, kedalaman dan keluasan eksplorasi. Beda dengan kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif tujuannya adalah external validity, generalisasi. Jadi supaya bisa mengeneralisir seluas mungkin, ya, maka sampelnya sebanyak mungkin yang bisa mewakili populasi. Tapi kalau kualitatif itu eksplorasi dan detail, kedalaman. Nah, jadi kalau kayak informan sudah mau diinterview, ya sudah, ya itu sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya Pak Tony ingin se-Indonesia Raya risetnya, kalau riset ideal itu proporsional, Pak. Misalnya satu provinsi berapa orang, merata gitu kan. Tapi itu biasanya dalam eksekusinya sulit dicapai sehingga itu tidak masalah, Pak. Itu nanti menjadi keterbatasan riset. Ya. Nah, kalau Pak Tony punya basis data tadi, mereka kooperatif untuk dikasih kuesioner, mungkin kuantitatif lebih mudah, Pak, ketimbang ya. Karena kuantitatif kan kita tinggal bersandar kepada hasil uji statistik. Ya, harusnya sih boleh karena harusnya sih bisa karena kan di akhir misalnya webinar saya kan ada semacam
kalau mau ingin materi saya, Anda harus mengisi ini ya, paling seperti itu. Dijanjiin satu trik ya itu. Kemungkinan Ya. saya ambil di situ nanti karena database saya sudah lebih dari 100. Ya, ya. Tadi asal dikasih tahu ini tesis saya, tolong Bapak Ibu bantu saya untuk gitu, Ya. Pak. Jadi jangan diam kayak yang bapak-bapak yang saya juga pernah pelatihan itu, Pak. Tapi yang saya maksud tadi bukan Pak Tony loh ya, teman-teman ya. Saya nggak pernah pelatihan sama Pak Tony soalnya. Iya, iya. Itu dosen yang lain gitu. Ya. Ada yang begitu, Pak. Nah, ini sebenarnya tidak sesuai ya dengan ethical research. Nah, jadi kita kasih tahu. Semenjak itu saya kasih tahu bapaknya itu, semenjak itu beliau tetap menjalankan, tapi beliau sudah mulai kasih tahu. Bapak-bapak, ini saya sedang ada riset, tolong saya dikasih, nanti Bapak Ibu, sama Pak, saya kasih materi gitu. Betul, Pak. Jadi ada timbal baliknya ya. Ya, kali itu boleh, Pak. Kali itu boleh. Ya. Gitu, Pak Tony. Ya, baik. Makasih, Pak Hafiz. Oke, ada lagi? Ya, minggu depan ada webinar lagi, Pak, tanggal 17 kalau mau ikut sounding pagi. Promosi lagi. Bagi linknya Pak Tony, dibagi linknya Pak. Siap. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang dari S1 atau dari Pak Sahlan Hasbi, ini paman saya. Saya undang supaya ikut. Pak Hafiz, izin Pak mau nanya. Oh ya, Adli. Oke, silakan Adli. Mungkin singkat sih Pak. Kan tadi baru saya masih sebatas abstrak aja membacanya. Ternyata variabelnya itu saya kan kecelakaan kerja ya Pak ya. Jadi apa financial performance terhadap kecelakaan kerja. Nah ternyata ada juga yang dia safety performance terhadap financial performance. Jadi ada yang dia sebagai dependen, ada juga dia sebagai independennya. Nah itu apakah bisa dijadikan novelty juga Pak? Maksudnya untuk menguatkan sebenarnya dia dependen atau independen kayak gitu. Ya, bisa. Nah, itu bisa uji resiprokal, tapi bukan pakai PLS. Ya, dia pakai AMOS. Coba kamu cari ada nggak yang sudah meneliti secara resiprokal. Di JAI-UMY itu ada paper tentang uji resiprokal. Ya. Ada. Itu pernah diteliti mahasiswa S2 dari Universitas Mataram. Tapi dia tentang akuntansi sektor publik ya. Jadi hubungan itu kan kadang resiprokal. Ya, sama juga dengan organizational commitment dengan sistem pengukuran kinerja. Beberapa peneliti mengatakan sistem pengukuran kinerja itu mempromosi organizational commitment. Dan sebaliknya, organizational commitment itu berpengaruh terhadap efektivitas implementasi sistem pengukuran kinerja. Nah, ini sebenarnya yang benar yang mana? Nah, coba aja uji resiprokal. Ya, nanti kan ketahuan yang signifikannya arahnya kemana, yang tidak signifikan kemana. Atau jangan-jangan sama-sama signifikan. Berarti kalau sama-sama signifikan, berarti itu semacam siklus. Berarti ketika profitnya bagus perusahaan itu, maka safety performance-nya akan diperbagus. Dan ketika safety performance-nya itu diperbagus, performanya secara finansial kembali bagus. Jadi siklus jadinya. Nah, riset di Indonesia kuantitatif itu jarang uji resiprokal ya. Sehingga itu masih ada kemungkinan bisa jadi novelty ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi? Udah jam 9.13. Yang riset payung sama saya tadi? Nggak ada. Tadi saya cek model dari riset payung Rizka, Yogi dan kawan-kawan tadi saya belum puas ya. Ini adanya ya ada kayaknya ada yang misunderstanding tadi. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, jika sudah tidak ada karena ini udah jam 9 lebih, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti recordingnya kalau sudah selesai tolong di-share ya Mas Adli ya. Ya Pak. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, teman-teman. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.